Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dilaktasi atau perkalian. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami konsep dilatasi, menentukan dilatasi terhadap titik pusat 0,0, menentukan dilatasi terhadap titik pusat A, B, dan menerapkan konsep transformasi geometri dilatasi dalam memecahkan suatu permasalahan. Silakan perhatikan gambar yang ada pada layar atau pada slide ini. Nah, foto ini dia bentuknya tetap, akan tetapi ukurannya berubah. Dia bisa diperbesar dan juga bisa diperkecil, akan tetapi bentuknya sama. Coba kita perhatikan sama-sama. Awalnya dia kecil, kemudian menjadi agak besar, kemudian lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Nah, foto ini merupakan salah satu contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari adalah mencetak foto dalam berbagai ukuran. Nah, karena foto ini dia bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Nah, dan bentuknya itu tetap sama, cuma ukurannya berbeda. Jadi apa itu dilatasi? Nah, dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Nah, ingat, dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Jadi dia mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali. Ingat ya, faktor pengali. Dengan faktor pengali. Nah, faktor pengali tertentu itu disebut faktor dilatasi atau faktor skala, dan titik tertentu disebut pusat dilatasi. Jadi faktor pengali itu disebut faktor dilatasi atau faktor skala. Pokoknya faktor pengalinya itu disebut dia skala. Nah, dan titik tertentu itu disebut dengan pusat dilatasi. Seperti ini. Untuk mencari bayangannya, x-aksennya itu kalikan aja faktor pengalinya itu dengan x-nya. Begitu juga dengan y-aksennya. Kalikan aja faktor pengalinya itu dengan y-nya. Ini secara umumnya. Bangun yang diperbesar atau diperkecil, dilatasi, dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuk. Ingat ya, bangun yang didilatasikan dengan skala K itu dapat mengubah ukuran atau ukurannya itu tetap, tetapi dia tidak mengubah bentuk. Seperti foto tadi yang dicetak, dia tuh bentuknya sama, kan tetapi ukurannya berbeda, seperti 4R, 5R, 10R. Nah, itu kan ukurannya berbeda ya, tapi bentuknya tetap sama. Nah nih, jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap sudut dilatasi dengan bangun semula. Nah, jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Nah, jika K lebih dari 0 kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, jika K lebih dari -1 kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil atau terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, jika K sama dengan -1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, yang terakhir, jika K itu kurang dari -1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dilatasi terhadap titik pusat 0,0.
Nah, titik A, X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, tadi kalau secara umum tinggal dikalikan aja faktor skalanya K, kemudian dikali dengan XY ya. Karena titik pusatnya kan 0,0, jadi langsung kalikan aja K kali X untuk mencari X aksennya, dan untuk mencari Y aksennya itu K kali Y. Nah, sebentar, saya tulis. Ini kalau rumus secara umumnya. Nah, ini rumus secara umumnya ya. Nah, bagaimana kalau dia menggunakan matriks? Nah, ini dia. AXY didilatasikan oleh 0,K menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Dimana untuk mencari X aksen, Y aksen itu sama dengan K dikali X, Y. Nah, ini sama aja dengan X aksen sama dengan K kali X, kemudian Y aksen sama dengan K kali Y. Nah, ini dia. Nah, ini dia untuk grafiknya. Nah, dia titik pusatnya di sini kan, 0,0. Nah, titik A-nya itu di sini, X, Y. Kemudian didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik 0 ini. Tapi kalau dia ke sini, ini dia aksennya dengan koordinatnya X aksen, Y aksen. Contoh soal. Tentukan bayangan titik A 2,4 setelah didilatasikan terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skalar 3. Nah, titik A tadi 2,4 didilatasikan oleh 0,3 ya, karena pusat O 0,0, kemudian skalanya 3. Menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, kita mau mencari bayangan ini nih, X aksen, Y aksen. Nah, ini rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan K dikali XY. Kalau teman-teman nyarinya X aksen sama dengan K kali X, kemudian Y aksen sama dengan K kali Y, boleh kok. Nah, nanti hasilnya sama ya. Nah, kemudian kita masukkan K dengan X dan Y. Tadi K-nya adalah 3, X-nya 2, Y-nya 4. Nah, maka 3 kali 2, 6. 3 kali 4, 12. Sehingga dapatlah. Jadi bayangan titik A setelah didilatasikan oleh DO,3 adalah A aksen, yaitu 6,12. Dapatlah bayangannya dia 6,12. Nah, ini adalah contoh dilatasi pada titik. Nah, bagaimana pada garis? Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Garis 2X tambah 4Y kurang 3 sama dengan 0 didilatasikan dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 0,0. Bayangan persamaan garis tersebut setelah didilatasi adalah, ini dia tadi. Kita ambil sembarang X, Y-nya ya. X, Y. Jadi A, X, Y didilatasikan oleh pusatnya O, negatif 2 menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, kita cari dulu X aksen, Y aksennya sama dengan K kali XY. K-nya adalah negatif 2. Maka dapatlah X aksen, Y aksen sama dengan dikali nih, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali Y, min 2Y. Sehingga dengan menggunakan sifat kesamaan dua matriks, dapatlah X aksen sama dengan negatif 2X. Nah, dari X aksen sama dengan negatif 2X ini bisa kita dapatkan X sama dengan negatif 1/2 Y aksen. Kita pindah ruas ya. Nah, selanjutnya adalah Y aksen sama dengan negatif 2Y. Nah, dari Y aksen sama dengan negatif 2Y ini dapat kita peroleh Y sama dengan negatif 1/2 dikali Y aksen. Nah, setelah itu udah dapat nih X dan Y-nya. Kita substitusikan X dan Y ke persamaan garis tadi, yaitu 2X tambah 4Y kurang 3 sama dengan 0. Nah,
Kita substitusikan X-nya. X-nya tadi adalah min setengah X aksen. Maka 2 kali min setengah X aksen ditambah 4 dikali negatif 1/2 Y aksen dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita kali ke dalam. Ini 2 sama 2, coret-coret 1, 1. Dapatnya 1. Nah, 1 kali min 1 ya, min 1. X aksen, maka negatif X aksen. Nah, kemudian 4 kali negatif 1/2 Y aksen. 2 sama 4 dicoret, ini sisa 1, di sini sisa 2. 2 dikali negatif 1 dikali Y aksen. 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Negatif 2 kali Y aksen sama dengan negatif 2 Y aksen. Maka dikurang 2 Y aksen dikurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini kan negatif nih. Supaya negatifnya itu hilang, maka kita kalikan dengan negatif semua ruasnya. Semuanya ini. Begitu ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama dikali negatif. Nah, maka dapatlah dia X aksen ditambah 2Y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Jadi, bayangan persamaan garis setelah didilatasi adalah X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, aksennya boleh ditulis sebagai enggak. Nah, seperti inilah contoh mencari bayangan persamaan garis yang didilatasikan dengan faktor skala terhadap titik pusat 0,0. Kita lanjut ke terhadap titik pusat A, B. Titik A, X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik P, A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, ditulis dengan, nah ini dia. A, X, Y didilatasikan oleh pusat P, K menghasilkan bayangan A aksen, yaitu koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, untuk rumusnya di bawah ini. Untuk mencari X aksen, Y aksen sama dengan K dikali, nah, X-nya itu dikurangkan dengan A. Tadi pusatnya kan A, B nih. Nah, maka X-nya itu dikurangkan dengan A. Nah, sedangkan yang Y dikurangkan dengan B. Kemudian ditambah A, B. Jadi, X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X kurang A, Y kurang B, ditambah A, B. Nah, ini dia grafiknya. Dia pusatnya A, B, ini dia pusatnya di sini. Nah, titiknya di sini nih. Kemudian, tarik di sinilah dia bayangannya terhadap titik pusat A, B. Biar lebih paham nih contoh soal bayangan titik yang didilatasikan terhadap pusat A, B. Nah, contohnya, bunyi soalnya adalah tentukan bayangan titik A negatif 5,2 setelah didilatasikan terhadap pusat 3,4 dan faktor skala negatif 3. Nah, titik A tadi adalah negatif 5,2 didilatasikan pusat P-nya berapa? 3,4. Maka di sini tulis 3,4 di koma ini negatif 3 ya. Kurang negatifnya. Sebentar, saya tulis. Ini koma negatif 3. Nah, itu koma negatif 3 ya. Pas jangan salah, ini koma negatif 3. Negatif 3 ya, karena skalanya adalah negatif 3. Nah, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, kita cari nih. Nah, rumusnya. Ini dia rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X kurang A, Y kurang B, ditambah A, B. Nah, ini dia. Masukkan. K-nya tadi negatif 3. Nah, X-nya berapa? Negatif 5. A-nya 3, maka dikurang 3. Kemudian Y-nya adalah 2. Dikurang B-nya 4. Nah, ditambah 3, 4.
Maka X-aksen Y-aksen sama dengan negatif 3 dikali min 5 kurang 3, min 8, 2 kurang 4, min 2, ditambah 3, 4. Kita kalikan dulu nih. Nah, negatif 3 dikali negatif 8 hasilnya 24. Kemudian negatif 3 kali negatif 2 hasilnya 6. Maka X-aksen Y-aksen sama dengan 24, 6 ditambah 3, 4. Maka 4 tambah 3, 27. 6 tambah 4, 10. Sehingga bayangan titik A setelah didilatasikan oleh D dengan pusat 3,4, min 3, skalanya min 3, adalah A-aksen 27,10. Kalau tadi pada titik, sekarang pada garis. Nah, garis 2x tambah 4y kurang 3 sama dengan 0 didilatasikan dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 2, min 4. Nah, berapa kebayangan persamaan garisnya nih? Kita cari dulu. Sama seperti yang pusat 0,0 tadi, bedanya kalau tadi pusatnya 0,0, di sini pusatnya 2, min 4, dan rumusnya juga sedikit berbeda. Akan tetapi, cara mengerjakannya hampir sama langkah-langkahnya. Kita cari dulu X-aksen Y-aksennya. Tulis rumusnya. X dan Y-nya tetap. Nah, K-nya berapa? Min 2. Kemudian A-nya 2 dan B-nya min 4. Maka X-aksen Y-aksen sama dengan min 2 dikali X kurang 2, Y kurang negatif 4 ditambah 2 negatif 4. Maka X-aksen Y-aksen sama dengan dikalikan ke dalam. Min 2 kali X kurang 2, kemudian min 2 dikali Y, di negatif dikali negatif, positif, maka Y tambah 4, ditambah 2 min 4. Nah, maka X-aksen Y-aksen sama dengan min 2X tambah 4, min 2Y tambah kurang 8, min 2Y kurang 8, ditambah 2 min 4. Sehingga X-aksen Y-aksen sama dengan min 2X tambah 4 tambah 2, min 2Y kurang 8 tambah min 4, itu adalah X-aksen Y-aksen sama dengan min 2X tambah 6 dan min 2Y kurang 12. Nah, dari berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh X-aksen sama dengan min 2X tambah 6. Nah, dari X-aksen sama dengan min 2X tambah 6 ini, kita akan mencari nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? Maka kita pindah ruasnya. Negatif pindah jadi positif. Positif pindah jadi negatif. Maka 2X sama dengan 6 kurang X-aksen. Sehingga X sama dengan 6 kurang X-aksen per 2. Ini X-aksennya, ini petiknya di atas nih. Tertulis di samping. Oke, maka nah setelah itu kita cari lagi untuk yang Y-nya tadi udah dapat nih X-nya. Selanjutnya Y-nya lagi. Nah, Y-aksen sama dengan min 2Y kurang 12 nih. Nah, kita pindah ruasnya. Jadi 2Y sama dengan min 12 kurang Y-aksen. Sehingga Y sama dengan min 12 kurang Y-aksen per 2. Kita udah dapat X dan Y-nya. Maka langkah selanjutnya adalah kita substitusikan X dan Y-nya ke persamaan garisnya. Persamaan garisnya adalah 2X tambah 4Y kurang 3 sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh, nah kita tulis dulu persamaan garisnya. Nah, 2 dikali 6 kurang X-aksen per 2, ditambah 4 dikali min 12 kurang Y-aksen per 2, dikurang 3 sama dengan 0. Nah, dikalikan nih ke dalam. 2 bagi 2 kan 1 nih, ya. Bisa nih dicoret 1, 1. Maka 6 kurang X-aksen. Nah, ditambah. Ini kita bagi jadi 2-nya sisa 1, 4-nya jadi 2. Nah, 2 kali min 12, min 24 ya. Kemudian tadi di sini 2 ya. 2 dikali min Y-aksen, maka min 2 Y-aksen. Oke. Kurang 3 sama dengan 0. Nah, kita pindah ke depan biar rapi. Maka min X-aksen tambah 6 kurang 24 kurang 2 Y-aksen kurang 3 sama dengan 0. Sehingga dapatlah dia min X-aksen kurang 2 Y-aksen kurang 21. 6 kurang 24 kurang 3 hasilnya min 21. Nah, sama dengan 0. Nah,
Kita hilangkan negatifnya, berarti dikali negatif ya kedua ruas, sehingga dapatlah dia X aksen tambah 2Y aksen tambah 21 sama dengan 0. Nah, kita hilangkan, kita hapus aksennya. Maka X tambah 2Y tambah 21 sama dengan 0. Nah, jadi bayangan garis setelah didilatasi adalah X tambah 2Y tambah 21 sama dengan 0. Nah, sekian materi kita pada kali ini. Semoga Anda semua, teman-teman semua, dapat memahami materi pada hari ini. Nah, dan tujuan pembelajaran kita pun tercapai. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semangat terus belajarnya. Jangan ya, protokol kesehatan tetap terus dilakukan. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, karena COVID masih ada. Walaupun udah nggak ada nih, beritanya udah turun nih, tapi si COVID ini masih ada. Jadi kita tidak boleh lengah. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.